warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai surat dinas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inayatul Musabidah Nurwati. Saya Mungkiratun Nurmawati. Baik, langsung saja ke materi. Surat dinas adalah surat yang di dalamnya berisi hal-hal penting berkaitan dengan administrasi pemerintah yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Untuk fungsi dari surat dinas ada beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai wakil penulis untuk menyampaikan suatu hal yang tidak berhadapan langsung dengan lawan bicaranya. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Jika surat diarsip, maka kita bisa melihat perihal atau sesuatu isi dari surat tersebut mengenai yang kita ambil dari arsip tersebut. Selanjutnya, sebagai bukti tertulis hitam di atas putih. Lalu sebagai pedoman kerja dan sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan. Selanjutnya, prosedur surat dinas. Yang pertama yaitu kepala surat. Kepala surat atau kop surat berisi tentang identitas suatu perusahaan seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, dan lambang atau logo perusahaan. Lalu ada prosedur lahir surat. Prosedur lahir surat terdiri dari beberapa isi. Yang pertama yaitu tanggal surat. Tanggal surat berisi tentang tanggal kapan dibuatnya surat tersebut. Lalu nomor surat. Nomor surat digunakan untuk mengetahui urutan surat yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Untuk teknik penyusunan nomor surat yaitu yang pertama ada kode nomor surat, garis miring, nomor urut surat yang dikeluarkan, garis miring, nama instansi atau perusahaan, garis miring, bulan pembuatan surat dengan angka Romawi, garis miring, tahun pembuatan surat. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran adalah dokumen yang disertakan dalam surat. Lampiran berfungsi untuk sebagai petunjuk tentang dokumen yang disertakan bersamaan dengan surat tersebut. Lampiran dapat berupa brosur, daftar harga, dan kurikulum detail. Lalu ada perihal. Perihal atau isi inti dari surat tersebut. Fungsi dari perihal untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai isi pokok surat. Lalu inti sari surat secara keseluruhan dan referensi atau acuan bagi petugas administrasi. Setelah perihal ada alamat dalam. Alamat dalam adalah nama dan alamat penerima surat yang ditulis di dalam surat tersebut. Setelah alamat dalam yaitu salam pembuka. Salam pembuka merupakan kalimat pendahuluan sebagai bentuk penghargaan di awal surat. Contohnya seperti yang terhormat Ibu Fitri Aryati, Kepala Divisi Keuangan PT 2 Indonesia. Dengan hormat. Baik, selanjutnya ada bagian badan surat. Badan surat dibagi menjadi 3, yaitu alinea pembuka, alinea isi, dan juga alinea penutup. Yang pertama ada alinea pembuka, merupakan pengantar bagi pembaca untuk mengetahui masalah pokok surat. Jadi, harus diupayakan alinea pembuka itu bisa memotivasi pembaca untuk mengetahui isi surat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada alinea isi. Alinea yang berisi pesan, keterangan, maupun penjelasan dari masalah pokok surat. Penulisannya harus jelas, runtut, dan tidak bertele-tele. Yang terakhir ada alinea penutup. Berisi kesimpulan, penegasan ulang, dan juga ucapan terima kasih, serta menginformasikan bahwa pembicaraan dalam surat telah selesai. Yang selanjutnya ada kaki surat. Kaki surat terbagi menjadi 2. Yang pertama, salam penutup. Yang kedua, jabatan, tanda tangan, nama terang, dan juga stempel. Salam penutup berfungsi sebagai tanda selesainya pembicaraan dan surat sudah siap untuk ditandatangani. Salam penutup juga berfungsi sebagai penghormatan. Kemudian, jabatan, tanda tangan, nama terang, dan stempel. Penulisannya, yang pertama, salam penutup, seperti hormat kami. Kemudian, yang kedua, yaitu jabatan,
seperti Direktur PT 2 Indo Persada. Kemudian di bawahnya yaitu tanda tangan direktur tersebut. Kemudian di bawah tanda tangan yaitu nama dari direktur itu, seperti Agung Prasetyo MM. Kemudian setelah penulisan semua ini, selanjutnya dilanjutkan oleh stempel, biasanya agak ke samping kiri. Kemudian yang terakhir ada bagian-bagian yang diletakkan di bawah salam penutup. Yang pertama ada tembusan, yaitu berfungsi menginformasikan kepada siapa saja surat disampaikan. Yang kedua ada inisial, yaitu berisi informasi kepada pembaca tentang siapa yang membuat surat itu dan juga yang mengonsep surat itu. Kemudian yang terakhir ada penanggung jawab surat, yaitu orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau kegiatan yang sedang berlangsung dan berwenang untuk menandatangani surat tersebut sebagai penanggung jawab. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk yang bertanya. Saya Friska ingin bertanya, kenapa kalau tanggal surat diletakkan di kaki surat harus disertakan nama kota, padahal di atasnya sudah ada kepala surat atau kop suratnya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Friska. Kenapa kalau tanggal surat diletakkan di bawah surat harus disertakan nama kota padahal tidak ada kepala surat? Baik, meskipun kepala surat sudah ada, mencantumkan nama kota pada tanggal surat yang diletakkan di bawah itu tetap penting. Bayangkan saja tanggal di bawah surat itu seperti cap terakhir yang menegaskan dari mana surat itu benar-benar biasa dan diselesaikan. Ini memberikan konteks yang jelas, terutama saat tanda tangan dibutuhkan, memastikan bahwa semua informasi penting terkait surat tersebut lengkap dan tidak ambigu. Dengan begitu, penerima tahu pasti dari mana surat itu dikirim dan kapan surat itu ditandatangani, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.